Selamat siang Bu Her dan teman-teman semua. Pada hari ini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Aida Lestari, Marcelinus Fajar Cahyadi, dan Vincent Suryawijaya akan mempresentasikan proyek kami mengenai aplikasi monitoring pH air. Kami menggunakan mode proses Adaptive Software Development. Adaptive Software Development adalah model pengembangan perangkat lunak yang tergolong dalam Agile Method. Agile adalah sekelompok metode untuk mengembangkan software yang didasarkan pada pengembangan secara berulang. ASD ini menekankan pada pengorganisasian tim secara mandiri, kolaboratif, antar perseorangan, dan terus belajar baik secara individu maupun tim. ASD cocok untuk tim yang memiliki anggota sedikit. Di sini tim kami beranggotakan tiga orang, makanya kami menggunakan ini. Sistem mudah dibangun dengan cepat. Hal ini bertujuan agar developer mudah beradaptasi jika terdapat perubahan yang dibutuhkan dalam software. Ini adalah gambar dari Adaptive Software Development. Next. Pada Adaptive Software Development ini ada 3 tahap, yaitu tahap speculation, ada collaboration, dan learning. Speculation itu adalah tahap definisikan visi dan misi pengguna terhadap sistem yang akan dibuat, mendefinisikan project constraint, dan mendefinisikan requirement yang akan dijelaskan dalam satu cycle. Tahap collaboration adalah orang-orang yang bermotivasi tinggi, bekerja sama, saling melengkapi, dan rela membantu, kerja keras, terampil dalam bidang dan komunikasinya. Masalah untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Selanjutnya adalah tahap learning. Tim melakukan review terhadap komponen perangkat lunak untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas perangkat lunak yang sedang dibuat. Proses ini membuat developer belajar lebih tentang project melalui 3 cara, yaitu focus group, klien dan pengguna memberikan masukan terhadap software, formal technique review, tim ASD lengkap melakukan review, dan yang terakhir adalah postmortems, yaitu tim ASD melakukan introspeksi pada kinerja dan proses. Adapun kelebihan dan kekurangan dari adaptive software development, kelebihannya adalah menambahkan produktivitas tim, menambah kualitas software, menambah kepuasan klien, menghemat biaya, mengurangi resiko kegagalan implementasi software dari segi non-teknis. Lalu kekurangannya adalah metode ini tidak dapat berjalan dengan baik jika komitmen tim tersebut kurang. Metode ini tidak cocok dengan skala tim yang lebih dari 20 orang. Perkiraan waktu rilis dan harga software sulit ditentukan tergantung dari kesulitan pengerjaan. Untuk bagian speculation dimulai dari fungsional dan non-fungsional. Yang fungsional terdapat login, memberikan rekomendasi pH air berdasarkan jenis ikan, mengukur pH air, dan menampilkan statistik hasil monitoring pH air berupa nilai pH air. Sedangkan untuk non-fungsional terdapat cara efektif alat bekerja dalam ruang lingkup kurang lebih 50 meter, memiliki keamanan dengan enkripsi data, tampilan yang mudah dimengerti oleh user, pengoperasian aplikasi mudah digunakan, panduan cara penggunaan aplikasi, dan sistem memberi respon yang cepat sesuai dengan kebutuhan user. Sebenarnya kita juga memiliki time boxing, yaitu time boxing merupakan aktivitas yang menentukan jangka waktu tertentu yang dialokasikan untuk menyelesaikan berbagai macam tugas. Apabila waktu yang telah ditentukan selesai, maka pembangunan sistem akan lanjutkan ke tugas berikutnya, dengan harapan bahwa sebagian besar dari critical work telah berhasil diselesaikan sebelum waktu keseluruhan tugas berakhir. Seperti ini tampilan time boxing dari week 1 sampai week 11. Oke, selanjutnya ada collaboration, dimulai dari requirement gathering. Pertama itu ada questionnaire. Questionnaire adalah suatu bentuk metode pengumpulan data yang dilakukan oleh para peneliti untuk mengumpulkan suatu data. Metode ini dipilih karena dapat menjangkau responden yang berjumlah besar dengan waktu yang relatif singkat, dan responden dapat menjawab dengan kecepatannya masing-masing menurut waktu senggang responden. Dalam penelitian ini menggunakan questionnaire yang berbasis Google Form dengan responden berjumlah sebanyak 31 orang. Pertanyaan yang diberikan berupa open-ended question dan close-ended question. Selanjutnya ada desain dan pembangunan aplikasi dengan tampilan low fidelity dan high fidelity. Beginilah tampilannya.
Selanjutnya kita akan masuk ke learning. Pertama ada unit testing dengan test case HTest01 dengan test title start detection untuk mengambil nilai pH saat ini dengan nama modul display button. Step ini cuma satu saja, yaitu display button dengan tidak adanya test data. Dengan expected result pH saat ini dan actual result sama dengan expected result dengan status pas. Selanjutnya ada test title logout, yaitu untuk logout dari aplikasi dengan modul name logout. Stepnya juga satu, yaitu logout dengan tidak adanya test data. Expected result yaitu logout dari aplikasi, dan actual result sama dengan expected result dengan status pas. Kemudian ada integration testing. Pada yang test case ID-nya ini HTest11. Yang dites itu modul login dan dashboard. Tes step pertama itu untuk memasukkan email dan password, sedangkan tes datanya terdapat berbagai macam seperti email dan password yang benar, yang expected result-nya akan masuk ke halaman utama. Kemudian ada email dan password yang salah, ataupun sebaliknya. Jika yang salah, maka akan menampilkan pesan email atau password yang salah. Kemudian jika yang terakhir memasukkan email dan tidak memasukkan email dan password, maka akan menampilkan pesan harus mengisi email dan password. Untuk tes case step 1 sampai dengan step 5, hasil actual result-nya dan expected result-nya itu sama, maka statusnya akan menjadi pas. Tetapi yang terakhir, actual result dan expected result-nya berbeda, sehingga dikatakan fail. Kemudian dari yang hasil berbeda tersebut dilanjutkan ke testing selanjutnya yang sebelumnya telah diperbaiki terlebih dahulu. Setelah direvisi, semua hasilnya menjadi pas. Kemudian ada integration testing set pH. Yang tes step pertamanya itu untuk memilih jenis ikan yang berbeda-beda. Jenis ikan tersebut berdasarkan requirement catering. Kemudian expected result-nya itu sesuai pH tempat hidup dari si ikan. Untuk test case yang ini, actual result dan expected result semuanya sama. Jadi statusnya pas. Kemudian ada integration testing untuk menghapus tabel histori pengukuran dari pH. Untuk tes step pertama itu masuk ke halaman tabel, expected result-nya menampilkan halaman tabel, dan actual result-nya juga sama seperti expected result, yaitu menampilkan halaman tabel. Kemudian tes step kedua itu menghapus data pH yang ID-nya sama dengan 3. Expected result-nya pesan data telah terhapus. Actual result-nya juga pesan data telah terhapus, jadi statusnya pas. Kemudian yang terakhir itu mencetak tabel pH. Tes datanya itu data hasil pengukuran pH yang telah diukur. Kemudian expected result-nya menuju ke halaman pengaturan untuk memprint tabel pH. Actual result-nya juga menuju ke halaman pengaturan print. Statusnya pas. Kemudian ada test case integration testing, yang dites ini modul dari grafik untuk menampilkan grafik history dari hasil pengukuran pH. Untuk test case ini harus ada precondition, yaitu sudah melakukan pengukuran pH. Test step-nya ini masuk ke halaman grafik, kemudian expected result-nya menampilkan halaman grafik, actual result-nya juga menampilkan halaman grafik, statusnya pas. Kemudian tes step selanjutnya untuk melihat detail grafik dengan tes data yang berbeda-beda. Pada expected result-nya, yang tes step kedua ini ada yang fail, dia tidak menampilkan result yang diharapkan, sedangkan tes step yang ketiga dan keempat ini hasilnya pas karena menghasilkan data yang diinginkan. Kemudian dari tes yang fail tersebut diperbaiki sehingga hasil yang tes step nomor 2 ini statusnya pas.
yang actual resultnya sebelumnya tidak menampilkan data, sekarang jadi menampilkan data. Oke, sekarang saya akan mendemokan aplikasi webnya untuk segi tampilan dan bagaimana cara penggunaannya. Setelah kita masuk ke dalam website, kita akan diminta untuk login akun kita, atau kalau memang misalnya belum punya akun, kita bisa daftar. Tapi saya sudah mempunyai akun, jadi saya akan login. Setelah login, kita akan ditampilkan tampilan menu dashboard. Pada website ini memiliki menu dashboard, tabel, grafik, tentang. Nah, saya akan membahas dari dashboard terlebih dahulu. Pada halaman dashboard, kita akan diminta pertama kali akan memilih jenis ikan apa yang kita pelihara. Saya misalkan adalah ikan lele. Setelah kita memilih ikan lele, dia akan menampilkan rentan pH, rekomendasi rentan pH-nya, dan di sini ada rekomendasi untuk ikannya dirawat di mana, di air apa, dan bagaimana cara perawatannya dan segala macamnya, atau karakteristik dari ikan itu. Di sini selanjutnya ada chart untuk mengukur. Saya akan mulai mengukur. Nah, setelah kita klik mengukur, dia akan menampilkan hasil dari pengukuran pH pada sensor. Nah, di sini terlihat bahwa pH-nya 8 dan masih dalam batas aman di antara jarak set pH-nya. Selanjutnya kita ke menu table. Pada table ini akan menampilkan histori pengukuran dari pengukuran yang telah kita lakukan. Nah, di sini ada action hapus untuk menghapus sekiranya pengukuran-pengukuran yang tidak diperlukan atau memang tidak sengaja terukur. Di sini juga ada button cetak untuk mencetak tabel pengukurannya. Tampilannya seperti ini. Kita bisa memilih PDF dan segala macamnya seperti ini. Oke, selanjutnya adalah grafik. Grafik ini akan menampilkan statistik dari hasil-hasil pengukuran yang telah kita lakukan. Pada grafik ini akan menampilkan 5 data terakhir yang sudah kita lakukan pengukuran. Ini pada tanggal 16 bulan 5 hasil pengukuran pH-nya ada 8 dan sampai dengan 4,7. Di sini juga bisa mencetak grafik untuk visualisasi data. Nah, pada cetak grafik dia akan menampilkan seluruh rekotan hasil pengukuran. Jadi dari awal pertama kali merecord sampai terakhir kali merecord. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada tentang. Ada tentang ini adalah penjelasan mengenai aplikasinya, lalu sensor apa aja yang digunakan dan segala macamnya. Selanjutnya adalah logout atau keluar. Setelah kita keluar, dia akan kembali ke menu login. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.